Shalom, selamat malam untuk teman-teman yang udah hadir. Apakah suara aku terdengar dengan jelas? Ya, karena waktu juga udah menunjukkan pukul 7 lewat 6 menit, dan juga pembicara sudah hadir. Mungkin untuk yang belum join bisa disegerakan, diajak untuk join, tapi untuk mempersingkat dan mengefektifkan waktu, kita akan memulai pembinaan kita. Sebelumnya, untuk memfokuskan hati dan pikiran kita, aku persilahkan teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Persekutuan ini kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam teman-teman. Untuk saat ini kita berkumpul di Google Meeting untuk melaksanakan pembinaan pemuritan dengan tema Call to Commit, yang nantinya akan disampaikan pemaparan tentang pemberitaan firman-Nya oleh Bang Renaldi Filipus. Sebelum kita memulai bari kita, mari kita memperhatikan beberapa peraturan. Akan aku bacakan beberapa peraturan yang akan berlangsung di Google Meet. Yang pertama, mohon untuk teman-teman mematikan mic saat ibadah berlangsung, baik saat pemberitaan firman maupun saat ada nyanyian. Cukup nanti dari liturgus saja yang bernyanyi. Lalu, bila terjadi gangguan koneksi, silakan join kembali dengan link yang sama. Dan juga apabila ada teman-teman yang memiliki pertanyaan saat pemberitaan firman nanti, bisa diajukan di kolom chat. Dan juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi lembar evaluasi pada link yang sudah diberikan di Jarkoman dan juga mengisi absensi pada kolom chat. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah badan. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian dambasaan. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berterima kasih karena sepanjang hari ini Tuhan sudah berkati kami dari awal kami bangun hingga pada malam hari ini. Dan juga kami berterima kasih karena pada malam hari ini pun Tuhan berikan kesempatan kami untuk berkumpul secara online ya Tuhan di Google Meeting, untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan dan mendapatkan penjabaran materi dari pelayan firman-Mu ya Tuhan. Berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan juga kami yang akan mendengarkan, supaya setiap firman yang boleh kami dengar itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Sepanjang ibadah ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan saja. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman, mari kita menyanyikan lagu Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan
Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Selanjutnya dipersilakan kepada pemberita firman untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, karena itu sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus juga di tengah kondisi seperti ini, Tuhan masih memanggil kami untuk boleh melayani teman-teman kami di kampus, kakak-kakak kami, ataupun teman-teman seangkatan kami yang boleh kami layani, boleh kami pimpin. Kami berdoa, Tuhan, kondisi seperti ini tidaklah mudah, nggak bisa bertatap muka, nggak bisa ketemu langsung. Tapi kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai setiap kami, Tuhan yang terus memberikan pertumbuhan, dan kiranya melalui kesempatan ini kami boleh selalu Tuhan ingatkan, Tuhan segarkan tentang panggilan pelayanan yang begitu berharga ini, yaitu untuk mengajak teman-teman, sahabat-sahabat kami, adik-adik kami untuk boleh terus bertumbuh menjadi seorang murid Tuhan. Tuhan juga pimpin kami, boleh terus bertumbuh menjadi murid Tuhan di masa-masa ini. Nah, kiranya Tuhan yang boleh memberikan pengertian dan kuasa, kesanggupan untuk boleh meresponi panggilan Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Aku akan coba nyalakan video ya. Salam kenal buat teman-teman semua. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan kembali tentang tema yang mungkin kita udah sering ya bahas, tentang call to commit kayak gitu, tentang panggilan untuk bagaimana sih kita terus mau mengajak orang-orang menjadi murid. Aku akan share screen teman-teman, jadi semoga muncul. Kalau misalnya nanti ada suara nggak jelas atau mungkin slide-nya nggak muncul gitu, kalian boleh bilang gitu ya, jadi aku bisa tahu dan maksudnya aku bisa nggak kelamaan gitu ya, ternyata suaranya nggak ada dan sebagainya. Nah, teman-teman berbicara tentang panggilan untuk kemuridan, saya selalu ajak teman-teman untuk melihat gitu ya, sebenarnya apa sih panggilan seorang Kristen kayak gitu, apa sih maksudnya menjadi orang Kristen kayak gitu ya. Kadang-kadang kita sering berpikir orang Kristen itu sama murid, kayaknya murid itu tuh level berikutnya jadi orang Kristen gitu ya, kayaknya dari semua orang Kristen terus ditanya gitu, mau nggak jadi murid, jadi kayak orang Kristen tuh yang biasa, yang normal, terus jadi murid tuh langkah selanjutnya, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman lihat di Alkitab, teman-teman, aku selalu kutip ayat ini gitu ya. Sebenarnya di dalam Alkitab, justru kata Kristen cuma muncul 3 kali, dibanding murid-murid yang selalu berulang muncul di dalam Perjanjian Baru. Dan bukan cuma itu, kata Kristen muncul 3 kali di dalam Perjanjian Baru, itu konteksnya bulian gitu, ejekan. Contohnya itu di Kisah Rasul 11 ayat 26 ini.
Jadi waktu itu Barnabas dan Paulus tinggal di Antioquia, mengajar, mendidik gitu ya, menceritakan tentang Injil Yesus Kristus dan tentang apa artinya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian ada kalimat yang aku highlight itu ya, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi ada sesuatu tentang hidup murid-murid yang begitu berbeda sampai orang ngejek gitu ya. Uh, Kristen banget sih lu. Nah, Kristen itu dari bahasa Yunani Kristomos yang artinya milik Kristus gitu, milik Kristus kayak gitu. Jadi mungkin aku ambil contoh gitu ya, misalnya teman-teman ada yang maksudnya misalnya ngefans banget gitu sama seseorang, misalnya sama aku. Kemudian kalian apa-apa bilangnya, tapi kata Bang Rey begini, tapi kata Bang Rey begini, terus kemudian kalian mulai ngikutin cara apa potong rambut, kacamata, pokoknya semuanya diikutin kasar sampai kayak begitu ya, sampai orang tuh melihat kayak ini orang tuh dan tanda kutip ya freak banget kayak gitu. Freak banget itu bahasa lainnya dari radikal banget sih, ngapain sih sampai begitu, terus apa-apa bilang tapi kata Bang Rey, menurut Bang Rey kayak gitu-gitu, sampai orang sebut emang itu kan Ray Yanos gitu, apa pengikutnya Ray atau punyanya Ray kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ada sebuah ejekan. Tapi teman-teman kan bisa lihat di sini ironinya. Kita mengaku kita ini orang Kristen, kita dimiliki oleh Kristus, kita punya miliknya Kristus. Tapi ditanya lagi, mau nggak jadi murid? Mau nggak bertumbuh jadi murid? Jadi itu udah satu konteks yang sangat kebalik gitu ya. Maksudnya ya yang wajar itu semua orang adalah murid sampai hidupnya itu sampai dilihat sama seseorang tuh begitu berbeda sampai ya muncul ucapan Kristen. Nah, teman-teman sama kayak gitu ya. Ketika kita berbicara tentang pemuridan, saya berdoa teman-teman boleh kembali melihat gitu gambaran besarnya seperti apa, karena itu yang akan menolong kita melihat gitu pelayanan kita ke depan mau seperti apa. Jujur aja, ini kan hampir pasti semester depan itu kita masih online. Teman-teman mungkin nggak akan ketemu mahasiswa baru, nggak akan ketemu kakak-kakak secara tatap muka. Dan kemudian kalian dibilang, ayo deketin secara online, KTB online, kelompok kecil online. Tapi kalau kita nggak tahu alasannya apa, jujur aja teman-teman, jujur aja. Kalian udah terbukti 3 bulan, 4 bulan pembelajaran jarak jauh, capek. Nggak online itu nggak lebih mudah dari bertemu tatap muka. Udah bosen banget bahkan. Nah kalau kita nggak tahu apa alasannya, jujur aja, mau tatap muka, mau nggak tatap muka, emang tetap aja kita nggak mau bergerak kasarnya kayak gitu. Nah jadi aku malam ini mau ajak melihat gitu. Sebenarnya ini bagian kita semua kok, baik kita sebagai pemimpin kelompok kecil, calon pemimpin kelompok kecil, ataupun orang-orang yang ke depan akan melayani, ataupun yang telah melayani, kita semua sedang terus bertumbuh menjadi murid Tuhan. Ya gitu. Dan ini berlaku buat semua orang, bukan orang Kristen level tertentu. Nah, karena itu kita mesti tahu gitu ya cerita besarnya menjadi murid itu seperti apa. Nah, aku suka kalimatnya Tim Keller dalam bukunya, kita tidak akan menemukan sesuatu masuk akal tanpa menempatkannya dalam sebuah cerita. Benar ya? Sesuatu tuh kita ngerti maksudnya kalau kita tahu ceritanya apa. Saya kasih contoh begini. Ini salah satu, saya sering pakai contoh ini ya, salah satu artikel teraneh yang pernah saya temui. Seorang pria jalani operasi perut gara-gara telan handphone. Ada yang pernah coba telan handphone? Ya, atau telan casing kayak gitu? Ya nggak pernah. Tapi ada orang telan handphone dilarikan ke rumah sakit muntah 4 jam. Kita kan kayak, ngapain sih nih orang kurang kerjaan ya? Kayak gitu, maksudnya, ngapain, nggak masuk akal yang dia lakukan. Nah, tapi kemudian di akhir artikelnya ada penjelasan gitu. Setelah 4 bulan, dokter melihat kondisi perut pria itu membaik, dia pun harus kembali menjalani masa hukuman di penjara. Oh, ternyata ini adalah seorang tahanan yang berusaha kabur. Gimana caranya? Dia bikin kayak
bikin kasus gitu ya, dan bikin kasus dari situ mungkin bisa kabur gitu ya. Dan caranya ngapain? Desperate-nya telepon handphone. Buat dia yang masuk akal di kondisi begitu ya telepon handphone. Buat kita ya nggak masuk akal ngapain. Tapi teman-teman bisa lihat ya, kalau kita tahu ceritanya, sesuatu menjadi masuk akal. Sama teman-teman. Pertanyaannya sama. Ngapain kau dan saya mau memuridkan, mau ngajak orang bersama-sama dengan kita bertemu jadi murid? Mohon maaf ya, kadang-kadang ya udahlah, lebih gampang suruh aku siapin bangku, siapin musik, siapin alat musik, paging, siapin persekutuan doa, itu lebih jelas, lebih gampang. Tapi jangan suruh aku memuridkan. Oh, lebih gampang bikin program kerja, bikin kegiatan-kegiatan ini, tapi jangan suruh bikin aku jadi seorang pemurid. Kenapa? Kadang-kadang yang nggak masuk akal gitu. Ya aku mau tergabung pelayanan ini karena tertariknya musik, karena tertariknya kegiatan ini, karena tertariknya kegiatan itu. Sehingga ketika berbicara menghampiri 2-3 orang, memperhatikan mereka, kadang-kadang kita mikir, ngapain sih? Yang dilayani aja belum tentu mau melayani. Maksudnya yang dilayani belum tentu mau dilayani gitu ya, maksudnya terima pelayanan kita. Nah karena itu kita mesti tahu gitu, apa sih ceritanya? Apa sih ceritanya? Dan kalau kita tahu ceritanya, setiap kita mungkin punya kondisi masing-masing, tapi dengan tahu ceritanya kita bisa berjalan ke depan. Nah, teman-teman, saya bersyukur di dalam kekristenan Tuhan kasih ceritanya. Jadi ini bukan sekedar apa ya, pemuridan itu bukan cuma sekedar buatan PMKIPB atau mungkin kakak-kakak alumni, tapi ini memang cerita dari Tuhan. Dan cerita dari Tuhan itu bisa kita temukan di dalam Alkitab. Ya gitu. Nah, di dalam Alkitab, aku mungkin singkat aja dan mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar, Alkitab kita itu bukan cuma sekedar kumpulan buku dijilid jadi satu. Bukan cuma sekedar kumpulan Musa nulis, Yosua nabi ini nulis, nabi ini tulis, di clipping jadi satu. Teman-teman, kita dibukakan satu cerita besar di dalam Alkitab, di mana Allah menjelaskan apa sih cerita setiap manusia, cerita setiap kita, dan itulah yang sering disingkat dengan 4 babak cerita atau gambar besar Alkitab. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Nah, apa maksudnya? Sederhananya begini, berbicara tentang seorang manusia ya, seorang murid, seorang mahasiswa, karena kan pelayanan kita pelayanan mahasiswa, pelayanan orang. Kita kan bukan demi bikin persekutuannya, bukan demi bikin programnya, yang kita layani kan orangnya. Nah, setiap manusia atau setiap mahasiswa atau setiap orang, yang pertama diciptakan Allah. Tapi kemudian kita tahu manusia jatuh dalam dosa. Tapi dari situ manusia ditebus dalam Kristus, dan kemudian kita akan diperbaharui dengan sempurna. Nah, dari sini kita bisa melihat gitu ya, cerita pemulidan kita kenapa sih kita dipanggil jadi murid? Kenapa engkau dan saya bukan cuma dipanggil jadi murid, tapi menjadi murid yang memuridkan kembali, mengajak orang-orang bersama dengan kita bertumbuh, mengenal Tuhan, mengikuti Tuhan dengan setia. Nah, aku mulai dari bagian yang pertama. Teman-teman berbicara tentang penciptaan, ini mungkin Tarikov yang sering kita baca ya, Kejadian 1:26 sampai 28. Aku udah tampilkan di slide, teman-teman kalau punya kitab cetak boleh sambil buka. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, Allah berfirman pada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Teman-teman, kenapa aku ajak bahas pemuridan dari lihat cerita awalnya? Karena itu yang memberikan identitas kita. Seperti apa sih sebenarnya kondisi mahasiswa atau manusia ketika diciptakan?
Teman-teman, Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Aku mungkin singkat aja gitu ya. Berbeda dari Tuhan menciptakan tumbuhan, Tuhan menciptakan binatang. Teman-teman kalau bandingkan, Tuhan menciptakan tumbuhan, itu kalau mungkin di bahasa Indonesia, hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda, berbiji, pohon buah-buahan, menghasilkan buah yang berbiji. Kesannya begitu ya. Tapi sebenarnya di bahasa Inggris itu ada kalimat yang berulang yang warnai. According to their kinds. According to their kinds. Maksudnya apa? Tumbuhan itu diciptakan menurut jenisnya. Jadi maksudnya, contohnya begini ya. Misalnya pisang. Pisang kan macam-macam. Pisang raja, pisang ambon, pisang ambon lumut, pisang keprok, kayak gitu ya. Nah, pisang dengan berbagai jenisnya itu diciptakan menurut kepisangannya, kasarnya gitu ya, kepisangan, kayak gitu mungkin kalau mau digambarkan. Jadi semua diciptakan menurut jenisnya. Tumbuhan itu ada jenisnya seperti itu, tumbuhan yang berbiji, buah itu menurut jenisnya, according to their kinds. Begitu juga dengan binatang. Misalnya ada apa contohnya? Misalnya ada gajah Afrika, terus ada gajah yang Asia, terus ada gajah yang di Lampung, kayak gitu. Itu dibuat menurut jenisnya. Misalnya kalau gajah, kegajahannya atau kegajahannya. Nah, manusia itu nggak diciptakan menurut jenisnya sendiri, tapi uniknya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, in our image. Gambar dan rupa kita menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Jadi teman-teman, setiap mahasiswa, setiap manusia itu diciptakan bukan menurut jenisnya sendiri, tapi preferensinya itu ke Allah. Dan apa maksudnya menurut gambar dan rupa Allah? Ilustrasi paling gampang itu adalah dari bahasa Ibrani, dari kata gambar dan rupa. Bahasa Ibraninya pakai kata salem, yang artinya patung atau ukiran. Apa maksudnya patung atau ukiran? Ilustrasi paling gampang itu seperti yang foto yang aku tampilin itu ya. Di depan ruang kelas atau ruang kuliah, biasanya kan ada foto Garuda, ada Garuda, kemudian ada pemimpin, presiden, dan foto wakil presiden. Kenapa ditaruh gambar itu? Itu bukan cuma buat ngabisin APBD, tapi mau menunjukkan secara institusi, secara komunitas, kami mengakui ada yang jadi pemimpin negara kami. Secara posisi geografis ya, di Bogor ini, di kampus ini, di Dramaga ini, itu kami mengakui ada yang jadi pemimpin, yaitu Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. Nah, sama gambarannya kayak gitu. Zaman dulu belum ada foto, gimana masyarakat tahu siapa yang menjadi penguasanya, siapa yang hukum-hukumnya harus ditaati, dituruti. Yaitu raja akan membangun ukiran-ukiran di perempatan jalan untuk menunjukkan kepada masyarakat siapa sih yang menjadi raja, siapa sih yang hukumnya berlaku, bahwa di tanah ini itu ada yang perlu ditaati, ada yang perlu diikuti. Nah, ketika manusia digambarkan menjadi gambar dan rupa, menjadi patung atau ukiran, teman-teman, sederhananya kitab Kejadian mau menggambarkan engkau dan saya diciptakan di dunia untuk menunjukkan kepada dunia siapa sih yang menjadi raja. Dan bukan cuma itu, kalau tadi teman-teman baca Kejadian 1 ayat 28, Tuhan suruh beranak cucu bertambah banyak. Dari awal aja udah kegambar konsep pemuridan. Disuruh bertambah banyak. Ini bukan cuma sekedar disuruh beranak kawin kayak hamster jadi punya banyak anak gitu ya, penuhi bumi terus global warming. Tapi kalau kita baca dari kerangka yang kita bahas, Tuhan mau menyatakan kamu punya tanggung jawab untuk bertambah banyak, penuhi bumi. Kenapa? Supaya seluruh bagian bumi tahu siapa sih pemilik bumi ini, siapa raja di atas dunia ini, siapa raja yang berkuasa atas hidup dan semesta ini. Nah, dari sini aja kita udah ngelihat gitu ya, bahwa Tuhan tuh memberikan porsi atau tanggung jawab yang sangat indah buat manusia untuk menyatakan kepada dunia siapa yang menjadi raja, dan
bertambah banyak kayak gitu. Tuhan gak langsung ciptain banyak manusia kayak gitu ya. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dan Tuhan panggil untuk punya tanggung jawab. Dan anak cucu bertambah banyak, peninggalan bumi Tuhan memberkati supaya dunia tahu siapa yang menjadi raja. Dari awal aja manusia diciptakan untuk mengikut sang raja, menurut hukumnya, dan mengajak orang-orang atau dunia melihat kepada sang raja. Karena itu teman-teman, Wayne Grudem menyimpulkan gitu ya, the fact that the man is in the image of God, kenyataan atau realita bahwa manusia adalah gambar Allah, berarti manusia adalah seperti Allah dan mewakili Allah, menyatakan Allah di dalam dunia ini. Nah, tapi kemudian kalian akan bertanya, tapi Bang, kalau emang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa, menunjukkan kepada dunia siapa yang harus ditaati, hukum siapa yang harus dipenuhi, kok kenyataannya saya lihat banyak banget manusia hidupnya nggak menunjukkan bahwa kayak ada raja yang berkuasa, malah hidupnya dia jalanin menurut dirinya sendiri. Saya lihat orang tua saya lihat teman-teman di kampus, bahkan yang paling menyedihkan saya lihat diri saya, Bang. Saya kan juga manusia ya, Bang. Kelakuan saya atau seringkali yang saya lakukan justru malah tidak menggambarkan bahwa ada sang raja yang berkuasa. Nah, apa yang terjadi? Di sini kita melihat, kita memberikan penjelasan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Bukan cuma sekedar jatuh dalam dosa, kata jatuh itu memberikan kesan pasif ya. Kita kayaknya jalan, kepleset, jatuh. Tapi bukan cuma jatuh dalam arti pasif, kita sebenar-benarnya melawan atau memberontak. Kita lihat beberapa pasal cepat setelahnya, belum lama kejadian 3, kita tahu ya, aku mungkin bacakan singkat perikop ini, mungkin ini perikop yang sering teman-teman bahas juga. Adapun ular, paling cerdik dari segala binatang, ular itu berkata kepada perempuan, tentu Allah berfirman kan semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu sahut perempuan itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, nah ini perhatikan kalimatnya, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan apa yang terjadi? Perempuan itu melihat, memakan, membaginya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dari tadi, dan suaminya pun memakannya, lalu terbukalah mata mereka telanjang, menyemat daun pohon ara, membuat cawat, dan kita tahu kejadian selanjutnya. Teman-teman, apa yang terjadi? Ketika Tuhan ciptakan manusia, mahasiswa, setiap orang, menurut gambar dan rupanya menunjukkan kepada dia siapa raja yang sejati. Tapi kita kemudian memberontak. Apa yang terjadi? Yang pertama, kita menyangkali kebenaran Tuhan. Lihat ya, godaan iblis. Tuhan bilang, semua boleh dimakan, kecuali yang di tengah. Iblis bilang, semuanya nggak boleh makan kan? Dibalik. Terus, kamu nggak akan mati kok. Jadi kita menyangkal kebenaran Tuhan. Bukan cuma kebenaran Tuhan, kita menyangkal kebaikan Tuhan. Oh, teman-teman lihat kalimatnya tadi, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya. Esensi dosa itu apa? Kita merasa kayaknya Tuhan nahan-nahan sesuatu deh. Kayaknya Tuhan tuh nyembunyiin sesuatu. Tuhan belum sepenuhnya baik deh. Ada yang dia sembunyiin sehingga kita nggak bisa. Ini tuh bukan kondisi yang terbaik. Kayak gitu. Barbara Brown memberikan kalimat yang menarik ya. Essence of sins is not the violation of laws. Bukan cuma sekedar melanggar hukum, tapi a wrecked relationship, relasi yang sebenarnya pecah. Dan kita bukan cuma menyangkali atau melawan atau memberontak dari kebenaran Tuhan, menyangkali kebaikan Tuhan, tapi kita juga menyangkali keberbedaan Tuhan. Apa maksudnya? Bukan keberadaan Tuhan ya, keberbedaan Tuhan. Di ayat 5, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa maksudnya? Inti dosa dari dulu, sekarang, sampai selamanya terus jadi pergumulan. Kamu mau peres pergumulan kelemahan karaktermu, pergumulan dosamu,
pergumulan orang-orang yang kamu layani, itu menurutku sangat indah disimpulkan di ayat 5 ini. Kamu akan menjadi seperti Allah, atau you can be your own king. Kamu bisa jadi rajanya sendiri. Nggak cukup kamu cuma jadi gambar yang menuju kepada sang raja. Kamu bisa jadi rajanya sendiri. Ngapain? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Loh bang, emang tahu tentang yang baik dan yang jahat? Jelek. Tahu itu bisa diterjemahkan bukan cuma sekedar tahu dalam arti mengenali, tapi tahu itu diterjemahkan memutuskan, tahu yang baik dan yang jahat menurut dirinya sendiri. Menentukan yang baik dan yang jahat menurut dirinya sendiri. Orang yang bisa menentukan yang baik dan yang jahat menurut dirinya sendiri adalah seorang raja. Karena itu godaan iblis kepada manusia itu, kamu nggak cukup cuma jadi gambar yang menunjukkan sang raja sejati. Kamu perlu jadi rajanya sendiri. Dan ketika kita jatuh, ketika kita tergoda dan memberontak dengan tantangan, semua jadi berantakan. Teman-teman, relasi dengan Allah berantakan. Yang tadinya jalan bersama dengan Allah di Taman Eden, sekarang Allah mendekat dan kita sembunyi. Itu kita banget ya, kalau kita lagi bergumul dosa kan kita kayak menjauh dari Tuhan. Kemudian relasi dengan diri sendiri. Manusia tadinya diciptakan perfectly fine, nggak ada halangan apa-apa gitu, nggak merasa kurang apa-apa, tapi kemudian merasa malu dan ada yang salah, ada yang kurang dalam dirinya. Jadi kayak, aku nggak seharusnya begini nih, ada yang salah nih, ada yang salah. Jadi relasi dengan diri sendiri berantakan. Relasi dengan sesama. Ingat ketika Tuhan tanya, Adam siapa yang suruh makan? Kemudian Adam berkata, perempuan yang kamu tempatkan. Ingat, itu 2 jari itu ditunjuk. Perempuan yang kamu tempatkan. Artinya apa? Kalau aku salah, kalau aku gagal, kalau aku mungkin nggak melakukan bagianku dengan baik dan sebagainya, itu salahnya dia yang Tuhan tempatkan sih. Jadi selalu kalau ada salah apa-apa, itu kayak, lah, kalau emang Tuhan pengen aku jadi mahasiswa yang begini, ya kenapa Tuhan kasih kampus yang Tuhan tempatkan? Atau kasih rekan kerja yang Tuhan berikan? Atau kasih keluarga yang Tuhan izinkan? Jadi kalau ada salah apa-apa, itu salah orang lain yang Tuhan juga salah kasih. Kenapa? Karena raja nggak mungkin salah. Karena raja nggak mungkin jadi korban. Karena raja nggak mungkin jadi jadi yang dispensable, jadi pihak yang harus bertanggung jawab. Nah, teman-teman, disitulah semuanya menjadi berantakan. Belum lagi relasi dengan lingkungan. Disitulah untuk pertama kalinya ciptaan Tuhan dipakai bukan seperti desain sebelumnya. Tumbuhan itu nggak pernah didesain untuk menjadi pakaiannya manusia, tapi digunakan untuk menutupi dirinya yang merasa kurang, yang sebenarnya tadinya perfectly fine, dan jelas itu nggak akan ada solusinya, akan terus-menerus mengeksploitasi dan sebagainya. Jadi ketika ini semua terjadi, teman-teman, semuanya berantakan. Teman-teman, kenapa aku panjang lebar ngajak teman-teman? Apa kaitan yang ngomongin pemuridan? Ini berkaitan banget. Apa yang kamu lihat di adik-adik yang kamu layani? Bahwa mereka sebenarnya adalah gambar Allah yang sangat potensial menunjukkan kepada dunia siapa Allah yang berkuasa dalam hidupnya, siapa raja yang berkuasa atas hidupnya, siapa raja yang berkuasa atas keluarganya, siapa raja yang berkuasa atas kampus ini, atas bangsa ini. Tapi kita lihat kenyataannya. Teman-teman di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita, itu bukannya menunjukkan siapa rajanya. Kita main raja-rajaan. Dan ketika kita main raja-rajaan, semuanya berantakan. Dan ketika seperti ini, nggak bisa seseorang menyelamatkan dirinya sendiri dari dirinya sendiri, kan? Gimana gitu, nggak ada solusinya gitu. Semua udah berjalan dengan segala konsekuensinya kalau nggak ada yang menjelaskan, kalau nggak ada yang menolong, kalau nggak ada yang memberikan
mengingatkan atau menceritakan, hey, ini yang terjadi loh samamu. Teman-teman, dari sinilah aku mungkin nggak panjang ya bahas lebar tentang dosa gitu, tapi disitulah dosa mempengaruhi status kita di hadapan Tuhan, membentuk aktus kita, tindakan kita, kita selalu didikte oleh pemberontakan, dan kemudian itu membentuk habitus kita. Nah, tapi kita tahu cerita selanjutnya. Tuhan nggak tinggal diam. Harusnya kalau ada gambar atau patung atau ukiran yang nggak menunjukkan yang seharusnya, harusnya dibuang. Harusnya ya diganti. Misalnya kalian ada teman dari luar negeri datang bilang, mau tanya dong, who's your president? Siapa presidenmu? Yang mana mukanya? Terus kalian googling, kemudian kalian ketemu foto Jokowi yang udah diedit, giginya ompong, bibir doer, kupingnya dilebar-lebarin, matanya dibuat picek. Kalian kan nggak akan bilang, ini presiden kami. Ya pasti kalian akan discard gambar itu, cari yang benar. Kalian nggak mungkin tunjukin, ini loh gambar presiden kami, tapi jangan lihat giginya ompong ya, giginya anggap ada, kupingnya anggap nggak selebar, anggap bibirnya normal. Nggak, orang nggak akan jelas gitu, nggak akan kebayang. Yang paling logis apa? Kalau kamu memang warga yang baik, kalau kamu pemimpin yang baik yang menunjukkan siapa yang memang berkuasa, ya kamu harus buang gambar itu, discard gambar itu, dan tunjukkan gambar yang benar. Karena kita bersyukur gitu ya, Tuhan bukan seperti itu cara kerjanya. Dia adalah Tuhan yang menghampiri engkau dan saya yang harusnya dimurkai. Dan bukan cuma menghampiri, dia adalah Tuhan yang menggantikan engkau dan saya, kebaikannya, kesuciannya, semasa hidupnya di dunia. Itulah yang dipakaikan kepada engkau dan saya, dan kematiannya di kayu salib itulah yang diperhitungkan menggantikan engkau dan saya. Teman-teman, saya nggak bahas lebih lanjut, tapi saya pikir kalian tahu pasti. Disitulah Kristus datang dan melakukan aksi yang paling mesianik, paling menyelamatkan. Kita dibenarkan, bukan cuma kita dibenarkan, kita terus-menerus diselamatkan, itulah dikuduskan, sanctification, dan kita menantikan satu waktu di mana dosa benar-benar tidak lagi ada bentuknya, yaitu pada saat ketika Yesus datang kedua kali menggenapi kerajaannya. Itulah pembaharuan, glorification atau restoration atau bentuk-bentuk lain yang mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya. Ini ceritanya Tuhan di dalam kekristenan. Cerita Tuhan di dalam kekristenan itu tuh bukan 50-50. Ya udah, kamu lagi memberontak jadi raja, coba buat kebaikan supaya Tuhan terima kamu. Gak bisa, gak masuk akal dong. Gimana caranya menyelamatkan dirimu dari dirimu sendiri yang berlaku sebagai seorang raja? Kamu perlu seseorang di luar dirimu untuk menolongmu sadar apa yang terjadi dan bahkan menanggung hal-hal yang harusnya kamu dapatkan karena perbuatanmu untuk kemudian dipakai Tuhan, dibentuk Tuhan, bahkan bukan cuma diselamatkan untuk kemudian ngambang-ngambang atau nggak jelas gitu, diselamatkan untuk kemudian dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa, menyatakan atau membawa orang-orang mengenal Sang Raja yang sejati. Nah, disinilah teman-teman di dalam perjanjian baru, Tuhan menggenapi melalui kehadiran Yesus Kristus, dan dia membagikan panggilan keselamatan. Jadi, teman-teman, ketika tema kita call to commit, saya kenapa panjang lebar dari awal sampai akhir, saya nggak mau datang ke teman-teman langsung bilang, ayo memuridkan, ayo memuridkan. Kalian harus tahu ceritanya apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan dalam kekristenan itu nyatakan. Dan Tuhan di dalam kekristenan itu memanggil kita untuk mengalami keselamatan. Tuhan panggilan keselamatan itu dua. Yang pertama, panggilan kerajaan Allah, maksudnya apa? Kalau teman-teman lihat ayat-ayat ini, Matius 3 ayat 2, Matius 4 ayat 17, Tuhan ketika datang ke dalam dunia, itu nggak bilang begini loh. Yesus, kalau kamu baca ayat itu, Yesus tuh nggak bilang begini, ayo sini, aku mau menyelamatkan. Kalimatnya tuh nggak begitu loh.
kalimatnya, kalau kamu baca Matius 3 ayat 2, itu adalah Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Yesus. Matius 4 ayat 17, ketika Yesus memulai pelayanannya, kalimatnya adalah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Maksudnya apa? Ada raja, ada Allah yang jadi raja yang datang. Dan kalau kamu nggak bertobat, kamu ya akan dimurkai. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan bahkan ya dia datang gitu. Dan kehadiran Kristus selama di dunia, mengajar, menyatakan belas kasihan, menyembuhkan orang sakit, berjumpa dengan orang-orang demikian, itu menunjukkan seperti apa sih the king's character. Raja kita tuh seperti apa sih? Kerajaan, ya cara aku nulis ya, kerajaan Allah kita tuh seperti apa sih? The kingship of God dan juga the kingdom of God. Nilai-nilai dalam kerajaan Allah yang berlaku itu seperti apa sih? Dan bagaimana kerajaan Allah ini ditegakkan kembali? Teman-teman, Yesus datang itu bukan bawa bendera gitu ya. Ayo kita bikin negara kerajaan Allah, bukan dengan indoktrinasi. Pokoknya mesti terima, mesti terima. Tapi kalau teman-teman lihat Matius 4 ayat 17 ayat sampai 22, Matius 28 itu yang mungkin lebih terkenal. Matius 28 kali ya aku kutip. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita selalu baca mulai dari ayat 19, tapi jangan lupa ayat 19 itu karena itu. Itunya apa? Itu di ayat 18. Sebab kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya, karena sekarang aku punya kuasa, artinya, karena sekarang aku raja, karena aku raja, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kamu simpulkan dengan kalimat sederhana. Tuhan membangun kerajaannya dengan memanggil murid. Jadi, teman-teman, saya mau ajak kalian atau kita semua kembali sadar gitu ya. Murid itu bukan program. Pemuridan itu bukan kata kakak ini, atau warisan evaluasi. Bukan buatan gereja. Itu yang Tuhan kita lakukan dari awal sampai akhir. Tuhan menyatakan diri sebagai raja, penguasa, pemilik di bumi ini. Tapi kita memberontak. Tapi Kristus datang, sang raja yang sejati, datang untuk menyelamatkan sang pemberontak seperti engkau dan saya. Untuk kemudian dipakainya mengajak orang-orang merajakan Allah. Yang itulah disebut seorang murid. Jadi teman-teman, saya kenapa ajak teman-teman panjang ngelihat dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, cuma buat satu hal. Teman-teman, kemudian itu bukan buatan-buatan kita, buatan-buatan PMK, buatan-buatan apa orang-orang. Ini yang Tuhan kita lakukan. Ini yang di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, Tuhan tunjukkan. Nah, ketika teman-teman tahu cerita besarnya, segala sesuatu menjadi masuk akal. Sekarang teman-teman tahu kenapa teman-teman diajak. Ayo di tengah pandemik ini tetap memuridkan. Mari perhatikan rekan-rekan. Mari layani satu sama lain. Kenapa? Karena Tuhan masih terus membangun kerajaannya di IPB, di Bogor, di Indonesia ini. Apa bukti Tuhan masih membangun dan menyatakan kerajaan? Ada engkau, ada teman-teman, ada saya yang terus bergumul dan berjuang. Gimana caranya di masa seperti ini? Boleh terus mengajak orang melihat kepada Yesus yang telah menyelamatkan dan melihat kepada Tuhan yang memanggil mereka. Teman-teman, dari situ aku akan ajak teman-teman kita lebih detail ya di bagian panggilan pemuridannya. Teman-teman, Markus 3 ayat 13-15 buatku menyimpulkan yang paling sederhana. Apa sih artinya dipanggil jadi murid? Call to commit. Apa maksudnya? Call to be a disciple, to commit as a disciple, itu apa gambarannya? Paling gampang, ada banyak gambarannya. Aku harus, karena waktu terbatas, aku cuma pilih salah satu, yaitu
Markus 3, 13-15. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Mereka, murid-murid ini, itu adalah orang-orang yang dikehendakinya. Dan apa yang terjadi sama mereka? Aku udah berikan 3 warna itu. Yang pertama, mereka datang kepadanya. Call to him. Yang kedua, bukan cuma datang kepadanya, mereka dipanggil, ditetapkan untuk, perhatikan, menyertai dia. To be with him. Unik ya, murid-murid itu dipanggil bukan disuruh, ayo sini, kemudian ayo sana, pergi. Pelayanan, melayani, pergi, jalan, sana. Dipanggil untuk menyertai. Dan dari situ, murid-murid diutusnya, called for him, memberitakan Injil, diberinya kuasa untuk mengusir setan. Teman-teman, kenapa aku pakai kesimpulan ini? Karena menurutku ini memberikan gambaran gitu ya. Murid ini berbicara tentang relasi. Lihat, call. Tema kita kan call, dipanggil. Dipanggil itu ada yang memanggil, ada yang dipanggil, ada yang menyatakan suara, ada yang mendengar. Jadi dari awal panggilan pemulihan itu berbicara tentang relasi. Nah, seperti apa dipanggil kepadanya, kemudian dipanggil menyertai dia, dan kemudian dipanggil untuk dia, to him, to be with him, and for him. Nah, aku singkat saja memberikan penggambaran apa yang maksudnya call to him. Dipanggil kepadanya. Itu bukan cuma sekedar yang penting aku udah datang PJ, udah datang pembinaan, udah call to him. Saya ambil dari bukunya James K. Smith, di dalam bukunya You Are What You Love, dia bilang begini, human is not primarily a thinker. Manusia bukan pertama dan terutama seorang pemikir. Human is not primarily a believer. Manusia bukan pertama dan terutama seorang pemercaya. Human is primarily a lover. Manusia adalah pertama dan terutama seorang pecinta. Contoh paling sederhana. Teman-teman, saya tahu banget ya, saya tahu banget teman-teman, makan Indomie 2 bungkus jam 12 malam pakai telur, pakai kornet. Saya tahu banget teman-teman, itu nggak bagus. Nggak bagus, saya tahu banget. Saya percaya banget teman-teman, percaya banget setengah mati. Makan Indomie 2 bungkus jam 12 malam pakai telur, pakai kornet. Itu nggak bagus buat kesehatan. Kenapa saya percaya? Karena saya sering melakukannya dan saya tahu dampaknya. Badan saya mengembang. Saya tahu, saya percaya. Tapi kenapa yang sering saya jumpai jam 1 malam adalah 2 bungkus Indomie yang sudah terkoyak, cangkang telur yang sudah terpecah, bumbu Indomie yang sudah bungkusnya terkoyak, dan mangkuk kotor, bekas sop, bekas kuah Indomie, dan muka yang ngantuk siap untuk tertidur. Karena human is not primarily a thinker, human is not primarily a believer, human is primarily a lover. Teman-teman, dipanggil kepadanya itu bukan cuma sekedar tahu, bahkan bukan cuma sekedar, mohon maaf ya, aku berani bilang, bukan cuma sekedar percaya nggak Tuhan? Percaya. Tapi menjadikan Tuhan yang dicintai. Dan itulah yang akan menggerakkan dia. Teman-teman, kenapa kita diajak, ayo mari perhatikan adik-adik kita, ayo perhatikan bagaimana kondisi mereka, ayo kita beritakan firman, tanya mereka, Tuhan seperti apa yang kami pelajari di masa pandemi ini. Itu bukan cuma sekedar yang penting centang, udah tanya, yang penting aku tahu kondisinya, kalau ditanyain orang bisa jawab. No, bukan itu. Tapi kita sedang membangun cinta anak itu. Kita sedang memberikan pertanyaan-pertanyaan, pertolongan-pertolongan, pendampingan-pendampingan yang menolong mereka, call to him, datang kepadanya. Dan datang kepadanya dalam arti apa? Menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang dicintainya, dan itu yang menggerakkan hidupnya. Jadi, bukan cuma sekedar kita menghasilkan mahasiswa yang jago saat teduh, jago doa, jago pelayanan, tapi di ujung itu semua, kadang-kadang nanti kita kaget, kok dia kayak begitu ya, kok kayak nggak pernah pelayanan, kayak nggak pernah dilayani. Karena kita sadar, kita pun juga begitu kok. Jadi PKK, kita pikir kita udah tahu semua, udah percaya semua, tapi seringkali kita juga jatuh ke hal-hal yang kita malah menyedihkan atau mendugakan hati Tuhan. Kenapa?
Karena hari demi hari kita terus perlu memeriksa hati kita. Karena kita hari demi hari dipanggil kepadanya. Itu adalah sebuah panggilan seumur hidup, mencintai Tuhan, mendatang kepadanya. Karena Tuhan mencintai kita. Karena Tuhan menghendaki kita datang. Itu gak ingat ya, Markus 3. Memilih orang-orang yang dikehendakinya untuk datang kepadanya. Dan bukan cuma itu, kita dipanggil to be with him, bersama atau menyertai dia. Saya suka kalimat penggalannya di James K. Smith bukunya itu ya. Jesus is a teacher who doesn't just inform our intellect. Yesus bukan cuma guru yang ingin mengisi intelektual kepala kita, tahu ini, tahu itu. Betul, Tuhan akan mengajar dan kita akan tahu lebih banyak. Tapi dia juga ingin forms our very lives. Dia ingin membentuk cintamu. He isn't content to simply deposit new ideas into your mind. Dia nggak cuma puas mendeposit atau menaruh ide-ide baru dalam kepalamu. Walaupun betul dalam pengajarannya akan ada banyak ide, pemahaman, pengertian baru yang Tuhan berikan. Tapi he isn't content with that. Dia nggak cuma mengejar itu. He is after nothing less than your wants, your loves, your longings. Dia mengejar tidak kurang dari rindumu, cintamu, dambaan hatimu. Teman-teman, dan disinilah ketika Tuhan berkata, menyertaiku, be with me. Maksudnya apa? Dia mau menunjukkan caranya gitu ya. Dia mau berrelasi dengan kita. Dia bukan cuma Tuhan yang kasih ini 10 caranya mengasihiku, silakan jalani. Tapi dia mau be with me, sertai aku, bersama dengan aku, miliki relasi yang baik dengan aku. Dan di sini indahnya di dalam pemuridan. Saya dipanggil Tuhan, call to him, call to be with him. Saya dipanggil menyertai dia. Lah, kamu juga dipanggil menyertai dia. Lah, kamu juga dipanggil menyertai dia. Lah, kakak juga dipanggil menyertai dia. Artinya, Yesus dikelilingi oleh orang-orang yang dipanggil menyertai dia. Artinya, saya nggak sendirian. Saya punya komunitas, saya punya kelompok, saya punya rekan-rekan di mana saya bisa belajar satu sama lain, membangun cinta kepada Yesus. Kita bisa saling mengimitasi, melihat kakak ini, oh dia dalam pergumulannya tetap cinta Tuhan, tetap setia sama Tuhan, begini ya. Oh adik ini ternyata punya kekuatan ini ya, mengikut Tuhan. Imitasi kan nggak harus dari junior ke senior kan, kita juga bisa belajar banyak banget dari kakak kita. Kenapa? Karena bukan status PKK apakah, PKTB AKTB, kita sama-sama murid kok. Bedanya saya udah duluan kuliah, saya udah duluan tahu pelayanan ini dan saya pengen ngajak kamu bertumbuh bersama. Saya bilang gitu ya, instead bilang minta waktumu, minta hidupmu 2 tahun. Tapi mungkin kita yang perlu berikan gitu ya. Saya nggak lebih baik darimu deh, tapi saya cuma punya waktu sisa 2 tahun lagi di kampus. Dan selama saya masih bisa di kampus, saya ingin berjalan bersamamu, bersama-sama kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Teman-teman, coba pikirkan sungguh-sungguh cara pandang seperti itu. Jujur aja, kadang-kadang kan kita mikir, aduh gimana ya mendekati orang, aduh gimana ya bangun relasi, apalagi di masa pandemi ini, gimana kontaknya dan sebagainya. Teman-teman, saya nggak bisa diktein satu-satu. Kamu langkahnya 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena kamu unik. Sikapnya beda-beda. Kamu juga unik. Sikapnya beda-beda. Ada yang lebih gampang ngomong, ada yang mungkin nggak terlalu gampang ngomong. Tapi kalau hati kita sama-sama pengen be with him, dan kita tahu adik-adikku, orang-orang yang kulayani juga dipanggil Tuhan be with him, dalam keterbatasan kita, dalam pribadi karakteristikmu, Tuhan tetap bisa panggil engkau dan saya, saling mengingatkan, ayo, be with him. Teman-teman, saya berdoa gitu ya, pemahaman ini bukan cuma, maksud gini, berbicara visi pemuridan, call to commit, itu bukan cuma sekedar, ayo, saya mau jadi, mau memuridkan, tapi akhirnya kita melihat gitu ya, mau memuridkan, enggak kok. Tuhan sendiri yang sedang memuridkan saya, memuridkan adik-adik saya.
Sebenarnya saya dipanggil apa? Ya dipanggil mengikut dia gitu kan. Dia yang sedang bekerja, dia yang sedang berjalan, dia yang sedang berkarya di IPB ini. Saya ketika merenungkan bagian ini, saya belajar gitu ya. Gak harus melepaskan beban-beban yang sebenarnya nggak harus saya tanggung. Saya berpikir semuanya bergantung di pundak saya. Saya berpikir semuanya bergantung di saya lah semuanya. Tapi ketika kita sadar, Tuhan yang sebenarnya sedang bekerja. He is God, and I am not. Saya bukan Tuhan. He is in control, and I am not. Dia yang berkuasa, dia yang mampu mengatur, saya nggak sanggup. Itu yang memberikan saya kelegaan untuk mau melangkah. Ya sudah, mari maju lagi, mari kontak lagi, mari. Sesederhana nyapa dan ajak tanya apa yang terjadi. Kenapa? Karena kita dipanggil to him, dan caranya mencintai dia, call to him, to be with him, dan ternyata kita nggak sendirian. Kita bisa praktik bareng, latihan bareng, saling belajar bareng. Jadi teman-teman, kiranya kita boleh semakin menghayati bagian ini dan menaati apa yang Tuhan panggil. Dan yang terakhir, call for him. Di dalam cerita besarnya, kita juga lihat gitu ya, Tuhan panggil mahasiswa, Tuhan panggil untuk murid-murid, untuk diutusnya. Teman-teman, pemimpin itu adalah student today, leaders today bahkan. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar student today, leaders tomorrow. Tapi buat saya students today, leaders today. Kenapa? Setiap mahasiswa yang kamu layani itu mampu memberikan pengaruh saat ini, dimanapun mereka berada. Bukan nunggu waktu nanti jadi alumni, bukan nunggu waktu nanti jadi dewasa, waktu nunggu dia matang. Setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya, di saat itu juga dia bisa memberikan pengaruh buat orang-orang di sekitarnya. That's why they are leaders today. Dan bukan cuma leaders, pemimpin, mereka juga orang-orang intelektual. Saya dalam konteks peranan mahasiswa ya. Kaum intelektual itu bukan sekedar masalah gelar akademik yang disandang. Apa sih maksudnya orang intelektual? Pak Yongki Karman dalam bukunya, seorang intelektual itu adalah orang yang diharapkan mampu berpikir secara mendalam dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak. Saya ganti kata masyarakat. Memberi arah kemana seharusnya keluarga bergerak. Memberi arah kemana seharusnya gereja bergerak. Memberi arah kemana seharusnya rekan kantornya bergerak. Memberi arah seharusnya kemana komunitasnya bergerak. Memberi arah kemana seharusnya teman-temannya, sahabatnya bergerak. Itu intelektual. Berpikir mendalam dan memberi arah kemana orang bisa bergerak. Dan kita tahu kita seharusnya menunjukkan gerak langkah sesuai dengan sang raja, penguasa dan pemilik dunia ini. Teman-teman, intelektual itu bukan masalah topik agamawi terus ya, maksudnya diutus itu cuma sekedar masalah pelayanan doang gitu. Betul di dalam pelayanan, betul di dalam PMK, tapi yang lebih utuh itu apa? Seorang mahasiswa adalah seseorang yang memiliki akal budi Kristiani, yaitu akal budi yang dapat berpikir tentang topik yang paling duniawi sekalipun secara Kristiani. Kalian anak IPB, siapa yang ngomong tentang perhutanan dari sisi kekristenan? Siapa yang ngomong tentang pertanian? Siapa yang ngomong tentang, ya ini kalian tahu ya konteks kampus kalian ya. Siapa yang ngomong tentang penghijauan di kampus kalian? Bukan cuma hutannya ya. Kalian ngerti maksud. Teman-teman, kita bisa menjadi orang yang diutusnya, dan itu bukan cuma sekedar apa ya, yang penting dia udah ikut pelayanan, yang penting dia jadi pelayan mimbar. Bukan itu tujuannya. Tapi as a whole person, sebagai seorang mahasiswa, manusia yang utuh, di hidupnya seluruh aspeknya dipakai Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, mungkin berbeda-beda kontribusinya, berbeda-beda karunia-nya, berbeda-beda caranya, tapi dia tahu hidupnya call to him, call to be with him, and call for him. Karena itu teman-teman, saya berdoa, teman-teman ketika engkau melayani adik-adik kelompok kecil, kamu lihat 3-4 orang yang kamu layani,
besar banget dampaknya. Besar banget dampaknya. Kamu nggak akan pernah tahu 3-4 orang yang kamu layani sesungguhnya itu bisa berkarya seperti apa, nggak ada yang tahu. Tapi izinkan aku meyakinkan kamu, adik-adik yang kamu layani, mahasiswa di sekitarmu, mereka signifikan, mereka matters. Dan itulah sebenarnya salah satu alasan kenapa saya suka pelayanan mahasiswa. Kenapa saya sampai saat ini terus suka diskusi, ngobrol sama mahasiswa. Karena buatku, kalian orang-orang yang bisa berdampak sangat besar. Nah, jadi 3 panggilan ini ya. Call to him, call to be with him, dan call for him. Teman-teman, tapi nggak gampang, Bang. Ya, aku ngikutin lah, aku terima lah apa yang Abang bilang tadi. Tapi kenyataannya, aduh, kok kayaknya aku nggak tahu ya, aku yakin bisa atau enggak ya. Teman-teman lihat yang aku tampilkan di slide, itu adalah salah satu, itu GIF ya, dari salah satu segmen, kalian mungkin udah nonton lah ya, Doctor Strange di Infinity War. Teman-teman ingat, Doctor Strange itu kan dipanggil dengan visi, lebih baik kalau misalnya Doctor Strange orang PMK, dia mungkin pakai kata-kata gitu, punya visi apa? Melindungi Time Stone itu kan, Eye of Agamotto itu, yang buat ngatur waktu itu. Ingat ceritanya di Infinity War, ketika dia berantem, terus kemudian sama Tony Stark kan dia bilang, kalau aku harus nyelamatin kamu sama jaga Time Stone ini, aku lebih pilih nyelamatin batu akik ini, ya, Time Stone ini, karena aku memang dipanggil untuk ini. Oke. Kemudian berantem, apa yang terjadi? Ada satu waktu dia melihat segala kemungkinan. Ingat segmen itu kan? Terus kemudian ditanya, ada berapa kemungkinan kita menang? 1 banding berapa? 14 juta sekian. Akhirnya kemudian berantem lagi. Apa yang terjadi? Tony Stark ceritanya udah ketusuk, udah mau kalah kan sama Thanos. Tiba-tiba waktu mau dibunuh, si Doctor Strange bilang, stop. Ya udah, ini aku kasih Time Stone-ku. Yang tadinya begitu menjaga dan berkata, kalau harus milih nyelamatin nyawamu atau Time Stone ini, aku lebih milih nyelamatin Time Stone ini, tiba-tiba dia relakan begitu. Dia relakan, dia kasih ke Thanos, akhirnya ke Tony Stark yang nggak mati, tapi kemudian Thanosnya kekumpul semuanya, dijentikin jari, setengah hilang. Kenapa Doctor Strange seperti itu? Kita baru tahu di film selanjutnya kan, di Endgame. Ternyata 1 dibanding 14 juta itu, satunya itu kemungkinan menangnya gimana caranya? Tony Stark harus bertahan, dan kemudian dialah yang akan jentikin jari dan akan mengalahkan Thanos. Tony Stark lebih berharga daripada dia harus menjaga Time Stone-nya. Yang dia pikir selama ini itulah panggilan hidupnya. Teman-teman, sekilas Doctor Strange kalah, gitu ya. Bahkan termasuk salah satu korban yang dijentikin hilang. Tapi karena dia tahu gitu ya, satu realita yang akan terjadi dan caranya seperti itu, meskipun dia harus kesannya berkorban, kalah, dianggap gagal, dan untuk sementara waktu terkesan gagal, desperate kan, Avengers yang lain, tapi dia tahu itulah satu-satunya cara, itulah satu-satunya jalan, itulah satu-satunya realita menang. Teman-teman, di dalam kekristenan, kita melakukan ini semua, itu bukan 50-50, bukan ayo kita layani ya moga-moga akhirnya nanti semuanya berakhir baik, moga-moga. Enggak, teman-teman, kita punya endingnya. Itulah di dalam Alkitab, bahwa Kristus akan datang dan menggenapi, akan ada dunia baru, langit baru, dan dia akan menggenapi, dan dosa akan sepenuhnya dan seutuhnya dikalahkan. Tapi sementara menuju ke sana, kita tahu memang betul, Roma 8, silakan baca itu, perikop yang sangat indah. Kita tahu perjalanan ke sana mungkin menyesakkan. Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi ketika kamu berkata, aduh kenapa sih COVID ini, aduh kenapa pandemi ini malah jadi lebih susah, semua juga mengerang, menantikan satu kondisi di mana kita bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati dan tidak ada halangan. Kalau kita mungkin, aduh kenapa ya aku jatuh lagi, gagal lagi, bingung gimana bisa mau berubah. Satu sisi berhasil, tapi kemudian besoknya jatuh lagi. Dan kita merasa, aduh kok begini terus sih. Itu adalah tanda
Memang kamu diciptakan untuk sesuatu yang kekal dan akhirnya baik. Dan pakai ketidakpuasan itu bukan hanya untuk berhenti di situ. Ketidakpuasan itu menunjukkan bahwa memang kamu harus apa ya, bekerja atau melihat ke sesuatu yang lebih jauh, yaitu ayat 23 itu ya, mengeluh dalam hati menantikan pengangkatan anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ada satu realita yang akan terjadi, yaitu Tuhan akan menggenapi segala sesuatu, membuat segala sesuatu kembali merajakan Allah. Teman-teman, saya berdoa gitu ya, pemaparan ini membuat kita semakin broad gitu, melihat gambar besar pemuridan, sehingga ini bukan cuma sekedar masalah, ayo dong sekarang hubungi kakak kamu, ayo sekarang mulai coba kontak lagi. Betul kita akan lakukan itu, tapi kamu tahu sekarang kenapa dan apa harapan kita ke depannya. Meskipun pandemi ini mungkin masih susah, kita nggak tahu kapan selesainya, tapi kita tahu Allah masih terus membangun kerajaannya ini. Dengan cara apa? Dia panggil engkau dan saya melayani mahasiswa-mahasiswa bersama-sama dipanggil menjadi muridnya. Call to him, call to be with him. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Sebelum aku tutup, ada waktu buat tanya jawab yang aku kembalikan dulu kali ya ke MC buat memimpin jika ada pertanyaan, begitu ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Rey atas pemberitaan firman-Nya. Semoga juga kita makin dikuatkan dalam panggilan kita untuk menjalankan pemberitaan. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, boleh disampaikan lewat kolom chat atau langsung open mic juga nggak apa-apa. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Untuk teman-teman yang misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan emang agak repot nulis di kolom chat, nggak apa-apa, langsung open mic juga boleh disampaikan pertanyaannya. Silahkan untuk Richard langsung open mic aja nggak apa-apa kok. Ya, selamat malam. Dengar nggak suaranya? Malam. Oke. Kedengaran kok. Ya, Bang Ray, Richard mau bertanya. Tadi kan di akhir-akhir narasi, akhir-akhir perkataan Bang Ray kan ada ngomongin tentang ketidakpuasan. Tadi aku belum klik aja sih. Belum klik maksudnya kan. Tadi ini yang aku catat tadi, ketidakpuasan ini tuntutan bagi kita untuk terus bekerja. Nah, maksudnya saya belum paham sih maksudnya ketika bicara sangkut pautnya dengan ketidakpuasan ya di dalam diri kita yang mendorong kita bekerja gitu. Nah itu maksudnya gimana, Bang Ray? Oke, aku langsung jawab aja atau? Langsung dijawab aja Bang. Oke, terima kasih Richard. Maksudnya begini,
Dan aku sebagai orang yang ya jadi PKK misalnya, jadi pelayan, ada masa-masanya kayak kita merasa ini tuh ada dampaknya nggak sih? Jujur aja kadang-kadang melayani akal kita, kok kayaknya dia nggak berubah, kok kayaknya dia gini-gini aja, kok kayaknya nggak ada hasilnya, dan itu melihat ke orang lain, ke orang yang kita layani. Tapi kadang-kadang yang juga sendiri pertanyaan, akunya sendiri kok gitu-gitu aja ya, kok kayaknya selama jadi PKK ini juga akunya sendiri malah, jujur aja, malah mungkin jadi lebih lebih malas saat teduh, lebih malas berdoa, lebih nggak mau ngapa-ngapain gitu. Kita kayaknya di satu sisi kayak, aduh tahu nggak boleh begini gitu loh, nggak bisa begini, tapi kenyataannya kok malah aku yang begini, orang yang lain kayak begini gitu. Ada banyak pertanyaan, ada banyak apa ya, ketidakpuasan, ada banyak, kalau pakai bahasanya Roma 8 tadi, keluhan gitu ya. Aduh Tuhan, uh, harusnya nggak begini gitu loh, harusnya 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 ada yang lebih baik kayak gitu. Nah, aku mau bilang teman-teman, itulah pergumulan kita, dan aku mau bilang jangan jadikan itu malah, ya udahlah karena aku kondisinya kayak begini, apakah aku kondisinya nggak berubah, ya berarti kayaknya emang emang Tuhan nggak menghendaki, atau kayaknya Tuhan udahlah nggak maksudnya nggak pakai lagi. Tapi sebaliknya, dari hancur hatimu, dari kesesakanmu, dari ketidakpuasanmu, kamu bisa datang ke Tuhan, kamu bisa serahkan itu kepada Tuhan, kamu bisa belajar bangkit dari pengalaman-pengalaman buruk, dari bahkan kegagalan-kegagalan kita, untuk kemudian Tuhan pakai, Tuhan kuatkan. Kenapa? Karena memang kita masih di dalam cerita yang terus berlanjut. Ceritamu belum selesai, cerita akak kamu belum selesai. Kamu jadi PKK yang baik saat ini, itu bukan that's the end of the story. Mungkin ke depan, dan saya juga berani jamin, ada waktunya kita jatuh. Tapi kalau kamu lagi jatuh sekarang, that's also not the end of your story. Bukan berarti kamu jadi orang yang seperti itu. Tuhan masih terus membentuk dan melanjutkan perjalananmu bersama. Begitu juga orang yang kamu layani. Apakah kamu baik saat ini, itu belum the end of the story. Semester berikutnya, waktu berikutnya, ada mungkin dia jatuh dalam dosa, gagal, melakukan kesalahan. Tapi apakah kamu juga kayak lagi bandel, atau yang lagi kayaknya apa, flat aja, tuh kayaknya nggak berubah, itu juga bukan akhirnya. Tuhan masih bisa sanggup bekerja, Tuhan masih bisa sanggup pimpin dia. Lah, saya tahunya gimana bang, Tuhan masih bekerja atau enggak? Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, makanya kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kenapa dalam ceritanya ada saya yang Tuhan izinkan ketemu sama dia? Kenapa dalam ceritanya yang belum selesai, saya punya waktu 2 tahun ngobrol sama dia? Jadi dari situ kita bisa maju, kita bisa tahu bagian kita bukan sekedar mengejar apa ya, pokoknya kalau aku yang melayani, semuanya harus berjalan dengan baik, semuanya harus berubah di kontrolku atau di zamanku. Tapi kamu bisa, ya sudah, ini bagianku, ini waktuku, ini kesempatan yang Tuhan masih terus berikan, dengan segala jatuh bangunku, dengan segala jatuh bangun akak-aku, kita semua masih terus dibentuk ke Tuhan, sampai ke satu realita bahwa dosanya benar-benar tidak ada lagi, benar-benar dengan sempurna kita bisa menyembah Tuhan, mencintai Tuhan tanpa ada ratap tangis, kata gigi dan sebagainya. Itu yang jadi pengharapan kita, bahwa yang kita lakukan sekarang itu nggak berlalu sia-sia. Itu semua membentuk kita langkah demi langkah menuju penggenapan restoration itu, atau glorification itu, atau ya kedatangan Tuhan yang Ia nyatakan. Itu responku. Apakah menjawab, Richard? Kalau misalnya kalau ada respon, silakan ini ya, maksudnya bisa tanya lagi. Terima kasih.
Terima kasih Bang Re untuk jawabannya. Untuk Richard, apa udah cukup atau masih ada yang tanya lagi? Oke. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, langsung open mic aja nggak apa-apa. Sekali lagi, apa ada yang ingin masih bertanya? Langsung open mic, nggak apa-apa. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Untuk itu, karena sudah tidak ada penanya lagi, kita akan segera menutup persekutuan kita. Sebelumnya izinkan aku juga sedikit meresponi dari firman yang sudah diberikan. Tadi yang aku dapat sekilas ada pernyataan tentang call for him, call to be with him. Ya, semoga apa yang kita dengar itu nggak hanya menjadi angin lalu. Dan aku sendiri pun sebagai seorang PKK juga mengalami sih kondisi-kondisi seperti kayak sulit untuk menjangkau apakah padahal memang online gitu ya, tapi tetap aja kalau misalkan nggak mau follow up secara pribadi yang tetap muka kan sepertinya kurang gitu, karena berbeda kan keadaan sebelum pandemi gitu. Tapi di tengah kondisi yang seperti ini, aku harap kita sama-sama memiliki semangat untuk tetap memberikan, semangat untuk tetap menjalani panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, dan juga semangat terus untuk belajar tentang firman Tuhan gitu, dan meminta pertolongan dari Tuhan supaya hati kita juga dibukakan untuk selalu mau belajar dan taat kepada Tuhan. Pembinaan pemuritan pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri dan kembali ke aktivitas masing-masing, aku minta tolong lagi kepada Bang Re untuk menutup kita di dalam doa, Bang. Dipersilahkan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan diri kami dan tahanan kami ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan juga yang hari demi hari memanggil kami untuk mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, call to Him. Dan bukan cuma sesekali memanggil datang, tapi kami boleh hari demi hari beserta Tuhan, menyertai Tuhan melalui firman, melalui doa, melalui komunitas yang Tuhan sediakan. Melalui kesempatan seperti ini kami boleh diingatkan, belajar kembali melalui kehadiran adik-adik yang kami layani. Kami mau belajar bersama, membangun cinta bersama kepada Tuhan. Dan pakai kami Tuhan, utus kami pergi menjadi duta-duta kerajaan. Baik dalam pelayanan kami di kampus saat ini, kehadiran kami sebagai anak dan keluarga, ataupun dalam persahabatan, pergaulan, bahkan setelah nantinya kami menjadi alumni di tempat kerja maupun di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Kami boleh terus bertumbuh menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir, menantikan kedatangan Tuhan yang boleh menggenapi kerajaan Allah yang menjadi Raja, segala kuasa di sorga dan di bumi yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih menyerahkan waktu dan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bang Re atas firman yang sudah diberikan. Semoga itu bisa sama-sama menjadi pembelajaran untuk kita, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mulai bergabung.
Jangan lupa kalau tadi ada yang belum mengisi absen bisa diisi di kolom chat dan juga jangan lupa untuk mengisi lembar evaluasi. Selamat malam semuanya bisa meninggalkan Google Meet. Terima kasih teman-teman.